Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Reaksi Pengendapan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nur Sasmita Rahmi sebagai pemateri pertama. Kemudian yang kedua, Risma sebagai pemateri kedua. Kemudian yang ketiga, Irma Nurul Awalia sebagai pemateri ketiga. Kemudian yang keempat, Sri Reskita sebagai pemateri keempat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya pemateri pertama akan membacakan materi. Yang pertama yaitu pengertian reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah jenis reaksi kimia yang berlangsung dalam cairan, misalnya air. Suatu reaksi dapat dikatakan reaksi pengendapan jika reaksi menghasilkan suatu endapan. Endapan adalah zat hasil pengendapan berupa padatan yang dihasilkan dan tidak larut kembali dalam cairan tersebut. Kemudian reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya, sehingga disebut sebagai endapan. Reaksi pengendapan merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya endapan yang terbentuk. Reaksi pengendapan adalah reaksi reversibel atau dapat balik. Endapan yang terbentuk dalam larutan akan cenderung melepaskan ion-ionnya dalam larutan, sedangkan ion-ionnya akan cenderung membentuk endapan dalam larutan. Kemudian prosedur kerja secara umum. Cara kerja secara umum. Titrasi pengendapan adalah titrasi yang melibatkan pembentukan endapan selama proses titrasi, karena reaksi antara titran dengan analit menghasilkan senyawa produk yang bersifat mengendap atau sukar larut. Dalam melakukan titrasi pengendapan, saat mulai terbentuk endapan, titrasi akan tetap dilanjutkan sampai analit semuanya telah habis bereaksi membentuk produk. Kelebihan satu tetes pertama titran yang bereaksi dengan indikator karena analit telah habis bereaksi dengan titran akan memberikan perubahan warna pada indikator yang menandai proses titrasi telah selesai. Saya Risma akan melanjutkan materi mengenai indikator yang digunakan pada titrasi pengendapan. Indikator yang digunakan pada titrasi pengendapan adalah yang pertama kalium kromat. Indikator kalium kromat 5% digunakan pada metode Mohr. Indikator kalium kromat 5% dibuat dengan cara 5 gram kalium kromat dilarutkan dalam 100 ml air. Indikator digunakan pada titrasi ion klorida pada suasana netral dan pada titik akhir titrasi tercapai akan memberikan endapan merah dari Ag2CrO4. Yang kedua yaitu feri-amonium sulfat. Larutan indikator ini merupakan larutan jenuh 40% feri-amonium sulfat dalam air ditambah beberapa tetes asam nitrat 6N. Untuk setiap titrasi dengan metode Forhat diperlukan 1 ml larutan indikator feri-amonium sulfat. Pada titrasi dengan metode Forhat, ion perak dititrasi dengan larutan baku NH4CNS dalam suasana asam nitrat. Pada titik akhir tercapai kelebihan ion dan membentuk warna merah dari besi 3 tiosianat. Yang ketiga yaitu indikator absorpsi. Indikator absorpsi adalah zat warna asam atau basa yang berubah warnanya karena absorpsi oleh endapan pada titik akhir. Yang termasuk zat warna absorpsi yaitu neorescein, diklorofluoresein, dan eosin. Dan yang termasuk warna basa yaitu rodamin B. Pada titrasi klorida dengan perak nitrat, endapan perak klorida yang terbentuk selama titrasi mengabsorpsi ion klorida pada permukaan endapan, membentuk satu lapisan ion terabsorpsi. Lapisan ini bermuatan negatif
dan kemudian membentuk lapisan kedua yang bermuatan berlawanan yang terdapat dalam larutan. Selanjutnya, contoh kasus golongan obat menggunakan reaksi pengendapan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah buret ukuran 50 ml, statif, klem, Erlenmeyer ukuran 250 ml, pipet ukur 1 ml dan 10 ml, bal pipet, tabung reaksi, gelas beaker 100 ml, corong gelas, sendok sungu, neraca analitik, lumpang, alu, dan batang pengaduk. Dan bahan yang digunakan adalah sampel beras yang diperoleh dengan sampling pada 5 pasar besar di daerah istimewa Yogyakarta dengan perbandingan harga mahal dan harga murah. Sampel dengan kategori harga yang sama dihomogenkan. Untuk sampel harga mahal tertanda beras A, sedangkan untuk sampel dengan harga murah tertanda beras B. Larutan air bebas mineral, kertas saring, AgNO3 0,0141N sebagai larutan standar, larutan NaCl 0,0141N untuk standarisasi, dan indikator K2CrO4 5%. Baik, saya Irma Nurul Awalia akan melanjutkan materi dari Saudari Risma, yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu pembuatan larutan standar AgNO3 atau perat nitrat 0,0141N sebanyak 2,395 gram. AgNO3 ditimbang dan dilarutkan dengan air suling bebas klorida dalam gelas beker dan diencerkan dengan air suling dalam labu ukur 1 liter, kemudian dihomogenkan dan disimpan dalam botol berwarna gelap beretiket. Yang kedua, pembuatan larutan standar primer natrium klorida 0,0141N. Padatan natrium klorida dikeringkan dalam oven pada suhu 140 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang 0,824 gram. Natrium klorida kemudian dilarutkan dalam gelas beker menggunakan air suling. Selanjutnya diencerkan dalam labu ukur 1 liter dan disimpan dalam botol beretiket. Yang ketiga, pembuatan indikator kalium kromat 5% sebanyak 5,0 gram. K2CrO4 dilarutkan dengan 10 ml air suling bebas klorida. Kemudian ditambahkan larutan AgNO3 atau perak nitrat hingga terbentuk endapan merah kecoklatan yang jelas. Larutan dibiarkan selama 12 jam kemudian disaring. Filtrat yang diperoleh diencerkan kembali dengan air suling bebas klorida hingga volume 100 ml. Yang keempat, uji kualitatif klorin. Uji kualitatif klorin dilakukan dengan menimbang sampel beras A dan B masing-masing 10 gram. Beras dihaluskan dan dilarutkan dengan 50 ml air bebas mineral. Selanjutnya, sampel disaring dan diambil filtrat sebanyak 1 ml. Dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambah 1 ml larutan AgNO3 atau perak nitrat 0,0141N. Hasil identifikasi dikatakan positif jika terdapat endapan putih pada larutan. Dari data uji kualitatif sampel beras, kedua sampel beras A dan B menunjukkan hasil positif dan hasil ujinya terdapat endapan putih. Selanjutnya pembahasan. Titrasi argentometri merupakan titrasi pengendapan yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Hasil yang diperlukan dari titrasi jenis argentometri adalah pencapaian keseimbangan pembentukan yang cepat setiap kali titran ditambahkan pada analit. Tidak adanya interferensi yang mengganggu titrasi dan titik akhir titrasi mudah diamati.
Prinsip argentometri Mohr adalah reaksi pengendapan di mana senyawa klorida dalam natrium klorida berada pada suasana netral dengan tambahan larutan baku sekunder perak nitrat atau AgNO3 dan penambahan larutan indikator kalium kromat K2CrO4. Pada permulaan titrasi akan terjadi endapan perak klorida setelah titik ekuivalen. Maka dengan penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan kromat dan membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah kecoklatan. Identifikasi klorin dalam beras putih menggunakan uji kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya kandungan klorin dalamnya. Pada sampel yang diperoleh dari pasar besar di daerah istimewa Yogyakarta, pengujian dilakukan dengan mengambil filtrat dari beras sebanyak 1 mili, yang kemudian ditambahkan 1 mili AgNO3. Apabila terdapat endapan putih menggumpal, maka sampel positif mengandung klorin. Hasil dari analisis kualitatif klorin menunjukkan bahwa kedua sampel klorin karena terdapat endapan putih pada larutan. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yaitu pereaksi dan alasan penambahan pereaksi. Alasan penambahan indikator kalium kromat dengan rumus struktur K2CrO4 bertujuan untuk mengetahui warna dari titik akhir titrasi. Berikut reaksi yang terjadi pada analisis titrasi argentometri metode Mohr. Ag+ ditambah Cl- menghasilkan silver klorida dengan memperoleh endapan putih. Lalu 2Ag+ ditambah CrO4 menghasilkan perak kromat dengan menghasilkan warna merah kecoklatan. Selanjutnya, contoh bahan obat dan golongan obat yang bisa digunakan pada reaksi pengendapan. Dalam salah satu jurnal yaitu karakterisasi sediaan suspensi nanopartikel ekstrak etanol daun Afrika menyatakan bahwa daun Afrika mengalami reaksi pengendapan. Pada uji volume sedimentasi, daun Afrika mengalami pengendapan yang terjadi selama penyimpanan dalam waktu tertentu. Sedimentasi diuji selama 30 hari di mana pengendapan bertambah seiring bertambahnya lama waktu penyimpanan. Daun Afrika dapat digunakan sebagai obat-obat seperti obat malaria, konstipasi, demam, obat diare, dan hepatitis. Daun Afrika dapat digunakan untuk berbagai macam penyakit, namun karena rasanya yang pahit dan getir, sehingga banyak orang yang enggan mengonsumsinya terutama anak-anak. Ekstrak air daun Afrika mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antipiretik. Sedangkan ekstrak etanol daun Afrika mempunyai aktivitas analgesik. Ekstrak etanol daun Afrika juga mengandung berbagai golongan senyawa metabolit sekunder, diantaranya flavonoid, tanin, dan saponin, yang diketahui secara luas mempunyai khasiat antibakteri. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.